Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam ini adalah pengajian Bunda Khadijah yang sekian kalinya kita mengadakan pengajian rutin, dan tema kali ini adalah tentang mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah luar biasa pada malam ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Saya bacakan kurikulum vitae beliau ya. Nama Ustadz Saiful Bahri. Ini itunya LC Ustadz ya. LC dan doktor Ustadz ya. Doktor dan LC. Alamatnya di Kalibata, Jakarta Selatan. Pendidikannya mungkin saya bacakan yang paling akhir ya Ustadz ya. S1 Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin Kairo Tafsir, Diploma S2 Tafsir Al-Quran, Program Magister Tafsir Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo, dan S3-nya Program Tafsir Al-Quran juga Universitas Al-Azhar Kairo 2008 sampai 2011. Beliau alhamdulillah telah safari dakwah, penelitian, seminar, dan kegiatan kemanusiaan di berbagai negara, dan juga hampir 5 benua nih Ustadz ya. Kemudian aktivitas saat ini Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBPI Majelis Ulama Indonesia 2020 sampai 2025, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ sampai sekarang, dari 2013 sampai sekarang, dan penasehat dan duta sosialisasi Palestina di Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Begitu juga anggota dari Lembaga Kemanusiaan Nasional Human Unitatif Jakarta. Masya Allah ya, banyak sekali kegiatan beliau. Dan sebaiknya mungkin tanpa berpanjang lagi langsung aja Ustadz ya akan membicarakan tema tentang mukjizat Al-Quran. Fadhil Ustadz, dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Saya buka dulu filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kaum muslimat rahimakumullah, para pegiat dan peserta pengajian Bunda Khadijah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia, di hari Jumat, mengawali hari Jumat kita dan juga bertepatan dengan Ayyamul Bait. Kita melalui tanggal 13 Rajab, dan itu pertanda bahwa Ramadan tidak akan lama lagi akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat lahir dan batin, disampaikan umur kita menjumpai keberkahan bulan Ramadan, keluarga kita, saudara kita, semua yang dekat dengan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Pada malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahim, dan insya Allah kita akan mengkaji tentang dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran sebagai pengantar, karena memang kajian tentang dimensi kemukjizatan Al-Quran sendiri cukup dalam. Mungkin nanti slide yang saya sampaikan tidak semua saya jelaskan dengan detail. Mohon izin saya akan share screen. Baik, mudah-mudahan sudah nampak ya. Ya. Baik, kajian dimensi kemukjizatan Al-Quran ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran bukan sekedar menjadi, kalau bahasa kita ini, ibu-ibu sekalian, bukan sekedar menjadi SK kenabian, bukan sekedar menjadi bukti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi lebih dari itu, ini adalah sesuatu kemukjizatan, kedahsyatan
Dan kalau dari sisi bahasa, kemukjizatan itu dari kata-kata mu'jizah, dari kata-kata al-ajiz. Al-ajiz itu artinya adalah lemah, al-i'jaz artinya adalah melemahkan. Loh, kok melemahkan? Mukjizat bukan melemahkan dalam artian kemudian membuat orang lain atau yang lainnya menjadi tidak berdaya. Tetapi itu karena semata Al-Quran adalah sangat dahsyat. Nah ini kita sering memaknai terbalik ya. Jadi karena Al-Quran yang sangat dahsyat itu orang lain kemudian tidak mampu. Nah ini kan kayak misalnya seorang petinju dikatakan hebat itu karena belum ada yang mengalahkan atau tidak mengalahkannya. Nah itu bukan berarti kemudian dia melemahkan orang lain, tidak. Tapi karena dia sangat kuat, maka dia kemudian dianggap tidak bisa dikalahkan. Nah ini kalau terkait dengan Al-Quran, maka al-i'jaznya di situ adalah ada banyak dimensinya. Dan yang paling utama karena fungsi Al-Quran adalah memberikan hidayah, menunjukkan dan menyampaikan kepada kebenaran, maka ada dimensi-dimensi yang perlu kita kaji. Nah, sifat daripada mukjizat ini ada 6. Yang pertama, kemukjizatan ini berlaku selama-lamanya. Ini abadi. Sampai hari kiamat. Siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran? Ini tantangan berlaku untuk jin dan manusia, dimanapun, kapanpun, dan karena Al-Quran itu terproteksi oleh Allah, terjaga. Dan yang menarik adalah bahwa Al-Quran ini bisa dihafal. Ya, bisa dihafal. Sekalipun tebal, Al-Quran ini bisa dihafal. Dan bahkan oleh mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Anak-anak kecil itu bisa. Padahal dia belum bisa baca tulis. Dia bisa hafal Al-Quran. Nah, dan ini yang menarik, Rasulullah SAW itu seorang ummi. Seorang yang buta aksara. Yang tidak paham baca tulis. Nah ini bukan karena beliau tidak cerdas. Dulu pernah saya membayangkan, masa sih iya Rasul belajar nggak cerdas-cerdas, nggak bisa baca tulis. Harusnya kita orang biasa aja nggak cerdas itu bisa. Tapi ternyata bukan begitu logikanya. Rasulullah SAW dibuat oleh Allah tidak mampu membaca tulis, itu semata ingin menjaga Al-Quran agar otentik. Agar tidak ada orang lain mengatakan Nabi Muhammad mengquotes dari yang lainnya. Belajar dari yang lainnya. Tetapi Nabi Muhammad ini sebagai transmitter. Hanya sekedar menyampaikan saja. Dia menerima dan menyampaikan. Nah, ininya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini ya. Seandainya semua jin dan manusia ya berkumpul untuk membuat seperti halnya Al-Qur'an, niscaya mereka tidak sanggup sekalipun satu sama lain saling menolong. Tidak bisa mereka. Nah, tadi saya sempat menyinggung ada 5 dimensi kemukjizatan Al-Quran ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dalam waktu kira-kira 30-an menit ya, 30-35 menit ya. Dimensi Al-Quran itu terkait dengan kemukjizatan bahasa, kemukjizatan syariat, kemukjizatan saintifik ya. Karena tadi diberitahu kebanyakan sini dokter dan praktisi kesehatan atau psikolog, mungkin nanti kita bisa perdalam di yang ketiga ya. Yang keempat tentang kemukjizatan hal-hal yang gaib yang diberitahu Al-Quran, dan yang terakhir adalah al-i'jaz al-fanni at-taswiri atau yang disebut dengan kemukjizatan visualisasi. Nah, kita mulai yang pertama. Al-i'jaz al-bayani. Kemukjizatan bahasa, karena memang merupakan kemukjizatan pokok di dalam Al-Quran, itu adalah tentang keindahan utamanya. Efektivitas memilih, kemudian ada di situ serasi dalam pilihan katanya. Belum nanti kita belajar ada sajak, kata-kata yang bersajak, itu memanjakan telinga kita. Misalnya nanti ada surat yang berakhir huruf ro semua, huruf nun semua.
Kemudian kata-katanya sama, jadi sajak yang sempurna, bukan hanya di akhirnya. Kayak pantun lah kita kira. Pantun itu kan juga sebuah seni. Itu aja indah, apalagi ini Al-Quran, dan itu susah sekali membuat seperti itu. Mirip bisa, tapi untuk seperti Al-Quran tidak mungkin. Nah, yang menarik adalah ketika Imam As-Suyuti dalam Al-Itqannya, Ibu sekalian, itu menyebutkan bahwa 100% itu Al-Quran itu berbahasa Arab. Kosakatanya maksudnya. Kayak hari ini saya menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia itu tidak 100% karena pada faktanya ada beberapa kosakata berbahasa Arab. Kira-kira begitu. Tetapi itu tidak kemudian mereduksi bahwa bahasa resmi yang dipakai Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah ini ya. Nah kita belajar di antara yang menarik untuk dibahas dari sisi kebahasaan, mungkin dari sekian banyak nanti saya pilih 2 saja. 2 atau 3. Pertama adalah ketika surat Yusuf 23 menggambarkan kepada kita kecemasan psikis yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz atau sering kita sebut Zulaikha pada saat menutup pintu. Al-Quran menggambarkannya adalah wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Itu bahasa Al-Quran ghallaqat. Padahal dalam bahasa Arab menutup pintu itu normalnya adalah aghlaqa. Kenapa tidak wa aghlaqatil bab? Tapi ghallaqat itu menandakan satu, pintunya lebih dari satu. Karena selain kata-kata kerjanya, ada kata-kata abwab, berarti pintunya banyak. Yang kedua, kata ghallaqat itu menandakan bahwa beliau itu memastikan pintu betul-betul terkunci. Kayak kita nih habis kunci pintu, biasanya kita tarik lagi. Kan kalau dipikir-pikir aneh ya, habis kunci tapi ditarik. Nah itu maknanya memastikan pintu terkunci. Itu kedua. Yang ketiga, secara psikis, orang kalau mau melakukan sesuatu yang tidak normal atau sesuatu yang tidak baik, itu dia cemas. Nah, kecemasan itu nanti kita bisa lihat pada masih terkait dengan pintu itu. Nanti ketika Nabi Yusuf itu menolak, Nabi Yusuf tidak menyerah, tidak give up. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam itu justru dia melakukan perlawanan. Dan memang harusnya begitu. Ketika seseorang udah nggak punya kekuatan, bukan berarti give up. Dia melakukan perlawanan dengan cara apa? Memilih satu dari sekian pintu. Nah, ketika dia berlari, Al-Quran menggambarkan apa? Wastabaqal bab. Kenapa yang lari ke arah pintu bukan hanya Yusuf, tapi diikuti oleh Zulaikha? Karena dia tidak benar. Jadi secara psikis, orang kalau tidak benar, itu cemas. Padahal kalau ibaratnya orang ini sudah nggak punya apa-apa. Harusnya kan kalau ketika Yusuf berlari, Zulaikha tenang aja, orang kuncinya ada sama saya, ngapain? Tapi kenapa dia berlari? Karena itulah kecemasan. Karena dalam hadisnya kan, albirru itu matma'anna bihi qalbuk, atau matma'annat bihi nafsuk. Kebaikan itu yang membuat jiwa tenang. Tapi sebaliknya keburukan itu adalah ma haka fi nafsik, yang membuat jiwa itu tidak tenang. Ini baru dari kata ghallat, ada pilihan katanya luar biasa. Belum ada levelisasi di dalam sedekah. Yang wajib disebut zakat, yang sunnah dan lain-lainnya disebut infak atau sedekah, dan yang paling klimaknya disebut qardun hasana. Alladzi yuqridullaha qardun hasana. Itu kan pinjaman yang baik. Siapa yang mau minjemin Allah? Itu kan sindiran. Saya udah wajib, ya silahkan kalau mau sedekah lagi, udah dianjurkan. Tapi tetap aja namanya kebaikan itu perlu disentuh orang itu. Nah orang yang hatinya halus, ketika Allah menambahkan man dalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang minjemin Allah? Bahasanya tidak siapa yang minjemi aku. Siapa yang meminjemi Allah? Ini luar biasa, halus bahasanya. Kemudian kita lihat juga dalam itu ya, saya lompati yang ketiga, yang keempat. Ini luar biasa. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata Maha Pengampun Allah dengan 3 redaksi. Ghafirun, Ghaffarun, dan Ghafurun. Ghafir itu Maha Pengampun, Ghaffar Maha Pengampun, Ghafur Maha Pengampun. Bedanya apa? Ghafirun itu mengampuni dosa-dosa biasa. Yang biasa dilakukan oleh manusia umumnya. Ghaffarun mengampuni dosa-dosa kelas di atasnya lagi. Ghafurun mengampuni dosa-dosa yang sangat besar dan sering dilakukan manusia. Nah, sebagai padanannya, itu ada kata-kata zalimun, zallamun, dan zalumun. Zalimun itu zalim yang biasa. Zallamun, zalim yang superlatif. Zalumun,
Itu kezaliman yang. Nah, menariknya Allah itu menyediakan dirinya mengampuni dosa yang sangat besar. Karena itulah kata yang paling sering diulang dalam Al-Quran, ghafurun, dan ditambah lagi rahimun. Ghafur pengampun, rahimun. Artinya kalau ada orang punya dosa besar, salah besar sama kita maksimal paling cuma bisa memaafkan. Tapi ternyata tidak bagi Allah. Orang yang punya dosa besar, yang punya kesalahan besar, ketika dia bertaubat, Allah tambah sayang. Makanya ada hadis lagi, Allah itu menyukai hambanya yang bertaubat, kebahagiaannya itu melebihi seseorang yang berada di padang pasir, kehilangan bekalnya, onta dan semuanya. Dan ketika dia mau mati, datang itu onta dengan perbekalannya, dia memuji Allah sampai salah dalam menyebut. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu saking bahagia. Nah, Allah itu lebih bahagia ketika menyaksikan hambanya bertaubat dan kembali kepadanya. Nah, karena itulah ghafurun paling banyak disebut, dan di saat yang sama zalimun itu paling banyak. Zalimun atau zalimuna atau zalimina. Zolam dan zolum itu lebih sedikit. Nah, ini salah satu ya kemukjizatan bahasa. Saya skip lagi ya. Kemudian ada juga ini, ya bolehlah ini saya tadabburi sedikit ya. Kunu qawmina bil qisti syuhada alillah, dengan kunu qawmina lillahi syuhada bil qisti. An-Nisa 135, An-Nisa ayat 8, Al-Maidah ayat 8. Kita disuruh berbuat adil dalam segala kondisi. An-Nisa 135, ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Berbuat adil kepada orang yang kita cintai itu sulit. Kalau mereka salah kita tidak enakan. Tapi tetap meskipun kita mencintai diri sendiri, keluarga, sahabat, orang tua, kalau mereka berbuat salah kita harus tegur, ya. Nah, berbuat adil kepada orang yang kita benci juga sulit. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi berbuat adil kepada orang yang memusuhi kita, membenci kita, memfitnah kita, itu juga susah. Ketika mereka punya sesuatu yang baik, kita appreciate atau enggak? Sulit. Nah, ini bukan sekedar dibolak-balik ya kata-katanya, tapi ada maknanya di situ. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Kenapa tidak nasta'inuka na'budu wa nasta'inuka? Kami menyembahmu. Karena kalau kami menyembah selain dirimu, maka kalau di close hanya kepadamu kami menyembah, meminta, menangis, memohon, mengeluh, aman. Dan nasta'inu itu kenapa tidak natlub? Padahal kan enak di telinga ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka natlub. Tapi talab itu minta tidak punya modal. Nasta'in itu minta dia punya modal. Sama dana 2M misalnya. Tapi saya punyalah sekalipun cuma 5 juta, itu al-isti'anah. Tapi kalau nggak punya sama sekali, itu tolak. Nah, kenapa yang dipakai ini? Yang dipakai bahwa Allah tetap mewajibkan usaha. Sebagaimana Maryam ketika kecil dimanja dikasih makanan, tapi ketika melahirkan, habis melahirkan, dia tidak langsung dikasih makan, tapi disuruh bangkit oleh Allah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dalam surat Maryam ayat 2. Maryam itu goyang pohon kolma itu, pangkal pohon kolma. Bayangkan, ibu-ibu habis melahirkan, itu kan pasti haus, lapar, lemes. Nggak langsung dikasih makan sama Allah. Bangkit. Loh kok tega? Bukan masalah tega. Berusaha itu wajib hukumnya. Nabi Musa dikepung Fir'aun, belakang depannya laut. Kenapa Allah nggak langsung buka itu laut dengan tol lautnya? Enggak, pukul tongkatnya. Memukulkan tongkat itu bentuk minimal dalam ikhtiar dan berusaha. Kira-kira begitu Ibu ya. Nah, saya lanjutkan. Ya, ini saya skip saja.
kemudian kemiripan, pengulangan. Nah ini. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, diulang 31 kali. Ini pengulangan yang paling banyak ini. Ya. Dan cara menghafal pengulangan ini sebenarnya sederhana. Ini diulang 8 kali setelah menyebutkan nikmat sangat banyak, 7 kali setelah peringatan pada jin dan manusia, 8 kali untuk surga VIP-nya, dan 8 kali untuk surga di bawahnya, ya, untuk surga tingkat berikutnya. Ya. Ini luar biasa, dan ini menandakan bahwa hidup kita itu sebenarnya ini kebanyakan diberi nikmat. Kalaupun ada kesulitan itu tidak banyak. Tapi pada faktanya manusia hanya fokus pada itu. Dia punya uang angka 100, hilang 1, dia nggak lihat 99. Dia yang bingung tuh satunya yang dia akan fokus di situ. Kita kalau seandainya, karena ini surat Ar-Rahman ya, kita hanya diberi oleh Allah apa yang kita minta, tentu kita sudah sebagian besar dipendam di dalam bumi. Karena kita kadang tidur lupa doa, doanya juga global. Kita tidak minta bisa bernafas, detak jantung tetap, bisa melihat, bisa mendengar, kan kita nggak minta itu. Padahal pagi ketika kita bangun, kita masih bisa melihat, mendengar, bertemu keluarga, dan seterusnya. Ini tandanya Allah Maha Penyayang. Baik, itu masih banyak ya, saya skip dulu. Baik, sekarang kita masuk pada kemukjizatan yang kedua, yaitu kemukjizatan syariat. Syariat Allah itu karakteristiknya setidaknya ada 6. Pertama jelas. Syariat Allah itu nggak rumit, jelas. 2 mudah, ketiga tahap, ya, keempat applicable, bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Ya, contoh sederhana, ya, sampai hari kiamat dan itu jelas dari Allah. Contoh sederhana aja. Kenapa kita sholat pakai kalender matahari, puasa pakai kalender bulan? Karena kalau puasa pakai kalender matahari, kasihan saudara kita yang ada di kutub utara dan selatan. Ya, kayak mohon maaf, saudara kita di Australia itu kalau Christmas-nya sedang puncak-puncaknya musim panas. Sementara di utara sedang memasuki musim dingin. Ya. Sementara kalau bulan Ramadan, someday di musim panas, someday di musim dingin, someday di musim normal. Karena menggunakan kalender bulan, berputar dia. Ya, beberapa waktu lalu Al-Fakir pernah itu berpuasa, buka puasanya jam 10 malam, dan subuhnya jam 3. Ya, sebaliknya, subuhnya jam 6 dan buka puasanya jam 4. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bergilir. Ya. Nah, berarti kan memang cocok dilakukan di mana saja oleh siapa saja. Nah, sebagai contoh ini saya akan tampilkan beberapa. Nah, yang pertama adalah tentang puasa dulu. Puasa itu 183, 187. Kita tahunya begini aja. Padahal sebenarnya itu tahapannya ada 3. Di 184 Allah berfirman, ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang kaya dikasih pilihan oleh Allah. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Kata Allah, "Man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Orang kaya yang bayar fidyah bagus. Tapi kata Allah, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Tapi kalau orang kaya puasa lebih bagus. Itu cuma sebentar, kemudian ada periode sulit. Ya, puasa normal dari subuh sampai maghrib. Dan kalau orang di malam hari itu sudah tertidur, dia tidak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Nah, ada seorang sahabat yang saking miskinnya itu dia nggak dapat buka puasa. Lalu dia kembali ke rumah, bilang sama istrinya, ya mereka berdiskusi, singkat cerita istrinya memberanikan diri untuk minta makanan orang tuanya. Singkat cerita dapat. Tapi ketika dia kembali ke rumah dan menjumpai suaminya sudah tertidur, maka kaidahnya orang kalau tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Maka hari itu suaminya nggak buka puasa dan besok dia kerja tanpa puasa tanpa sahur. Pingsan dia, dilaporkan Rasulullah. Nah, pada saat dilaporkan,
ada case baru. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, celaka Umar. Kenapa Umar? Tadi malam saya berhubungan badan dengan istri saya. Nah, ketika disampaikan oleh Umar itu, rupanya itu menjadi pemantik. Karena sahabat yang lain mengatakan, saya juga ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Dan karena itulah kemudian turun ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh berhubungan badan di malam bulan Ramadan. Malah justru itu menjadi sarana harmonisasi. Karena Al-Quran menggambarkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kan bahasa yang halus sekali. Kita diibaratkan pakaian, suami istri. Pakaian itu kan perlu diperbarui. Bukan pakaiannya, tetapi merasa barunya itu penting. Karena kalau disalahpahami bahaya itu. Setiap lebaran mau pakaian baru, nanti ganti pasangan bahaya. Bukan. Pakaian itu apa? Selain menutup aurat, fungsinya melindungi dan nyaman. Harganya mahal, tapi kalau membuat kulit rusak ya nggak nyaman. Makanya pakaian itu melindungi, nyaman, dan juga membanggakan. Kalau seandainya hanya sekedar menutupi aurat, saya kajian kayak begini pakai kain kafan, boleh. Tapi kan nggak nyaman. Ya, tentu pakaian yang layak. Nah ini kita itu halus sekali bahasa Al-Quran ya. Dan menarik di ayat itu 187 itu sampai dikatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istrimu ketika kamu itikaf di masjid. Kadang kalau kita baca terjemahannya kita ketawa ya. Mohon maaf. Masa sih iya gitu banget? Segitunya maksudnya. Bukan begitu. Maksudnya kita itu sudah diberi waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Ketika tanggal 20 disunahkan itikaf, itu kita sudah semestinya sudah nggak mikir, mohon maaf, berhubungan suami istri. Jadi kita fokus lebih beribadah kepada Allah. Kita disuruh meningkatkan eskalasi ibadah kita. Bukan berhubungan badan di masjidnya, enggak. Itu sama sekali tidak. Di waktu itikaf itu maksudnya. Ini luar biasa ya, berarti kita paham, oh tahapannya begitu ya. Nah, demikian juga tahapan pengharaman riba. Pertama riba itu disindir, nggak berkembang. Kemudian Allah membenci orang Yahudi karena dia memakan riba. Sama, saya nggak suka sama dia. Kenapa? Dia kalau janjian mah nggak tepat waktu. Berarti disebutkan dia nggak suka sama orang yang nggak tepat waktu. Dia diharamkan secara berlipat. Kalau dikit nggak diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ dilarang la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Minjem 100 balik 200 nggak boleh. Tapi kalau 100 baliknya 105 boleh. Nah, baru kemudian ketika udah terbiasa, hukum finalnya adalah wadharu ma baqiya minar riba. Sekalipun 1 sen kalau akadnya riba ya haram. Kemudian tentang khamar juga gitu ya. Pertama itu kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Dia ada dosanya tapi ada manfaatnya. Tapi dosanya atau madorotnya lebih besar. Belum. Lalu turun ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk kalau mau sholat. Ini kalau mau mabuk sholat dulu gitu. Ketika udah terbiasa kondisinya baru jeger itu hukum finalnya turun. Ijtanibu, jauhi. Haram itu. Ya. Judi, khamar itu sudah menjadi satu paket yang diharamkan setelah melalui proses. Nah, ini mungkin yang sensitif buat ibu-ibu yang terkait dengan ayat poligami dan nusus ya. Begini, membahas poligami itu kita harus tahu struktur ayatnya. Itu ayatnya beda surat An-Nisa 3 dan An-Nisa 129. Maksudnya apa? Di ayat An-Nisa 103 itu biasanya orang langsung strict to the point, mathna wa thulatha wa ruba. Dipotong, padahal harusnya di awal ayatnya harus dibaca. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nah, harusnya kita tahu ini kan sejarah. Di zaman itu ada modus orang itu suka mengadopsi anak-anak yatim yang perempuan, yang laki-laki lebih diterlantarkan. Anak-anak yatim perempuan, apalagi dari dia kaya ya, jadi hartanya dia ambil, anaknya dia adopsi, ketika sudah agak besar nanti dinikahi, nggak dikasih mahar, hartanya dia ambil. Itu kan untungnya berlipat-lipat dan itu disebut kedzaliman oleh Allah. Kalau
kamu nggak bisa adil kepada perempuan-perempuan yatim itu, yatama di sini adalah anak-anak yatim perempuan. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahi perempuan yang lain selain mereka. Boleh 2, 1 dengan yang ada, atau 3 dengan yang ada. Kalau yang ada 1 berarti plus 2, kalau yang ada 2 berarti plus 1, atau 4 dengan yang ada. Gitu. Jadi ini kita tidak fokus di angkanya, harusnya kita fokus pada sejarahnya, modus yang terjadi pada waktu itu. Baru kita lompat di ayat 129. Bahwa ayat 129 itu pemicunya adalah nusus. Nusus itu apa? Tidak bisa diterjemahkan. Nusus itu kondisi disharmonisasi antara suami dan istri, dan itu dibahas terpisah antara pelakunya, penyebabnya perempuan, dan pelaku penyebabnya adalah laki-laki. Kalau penyebabnya adalah perempuan di An-Nisa 34-35. Kalau penyebabnya laki-laki 128, 129, 130. Di 34-35 apa kata Al-Quran? Wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kamu takut kepada orang-orang yang nusus, istri-istrimu, caranya apa? Wa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Kasih nasihat, kalau enggak bisa tempat tidur, pukul. Ini sebenarnya example saja, contoh. Enggak harus begitu. Karena bisa jadi hari ini, kalau nasihat mainstream ya, bisa tempat tidur contohnya. Bisa tempat tidur itu kan hari ini sudah biasa. Kalau ada istri tidur sudah tidak ditemani suaminya, itu tidak serta-merta karena disharmonisasi. Bisa jadi karena keluar kota suaminya, bisa jadi karena suaminya nonton Premier League atau Liga ya, atau Liga di Eropa yang harus begadang, ya dia tidur di depan TV misalnya. Sehingga bukan karena itu. Maka memukul di sini Imam Malik juga bukan berarti memukul kayak mukulin maling. Imam Malik menyaratkan bahwa kalau dipukul pun harus maksimal itu dipukulnya pakai atau selampai, itu bahasa Betawinya, atau sapu tangan. Dan kaidahnya tidak memukul yang bagian yang dimuliakan, tidak menghinakan dan tidak menyakiti. Ya, ini kalau saya boleh membahasakannya begini, kalau ada kebekuan dalam komunikasi, ya, kalau kita lempar bantal dia balikin, nah itu berarti sudah ada, karena disharmonisasi itu intinya di komunikasi. Tapi lihat di sini di ayat 35 apa kata Al-Qur'an? Kalau mereka tidak bisa itu, faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus itu dari laki-laki, utus mediator dari perempuan. Berunding mereka. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka itu menginginkan kebaikan, pasti Allah beri taufik. Allah kasih kesempatan. Nah, di situ di close. Lah kalau nggak bisa gimana? Umumnya kasus di dalam rumah tangga, kalau hanya terjadi antara mereka berdua, suami dan istri, tidak ada pihak ketiga, biasanya selesai. Dan jujur, case-case yang seperti ini, ibu-ibu mohon maaf, kebanyakan bermulanya dari ibu-ibu. Dari mana? Kecemburuan. Umumnya ya, dari kecemburuan. Ya, yang kedua selain kecemburuan, biasanya yang kedua ini case perempuan yang nggak baik. Kalau cemburu mau perempuan baik, perempuan nggak baik, semuanya kena. Karena itu defaultnya gitu. Yang kedua, kenapa dikatakan penduduk neraka itu banyak dari perempuan, bukan berarti laki-laki sedikit, enggak. Itu karena kurang mensyukuri suaminya. Nah, itu kendala berat ya. Nah, sekarang kita berpisah. Kita ke 128. Kalau tadi menggunakan redaksi past tense, present continuous, takhafuna. Kalau di 128, wa ini mara'atun khafat min ba'liha syanu i'rada. Kalau seorang perempuan khafat past tense pasti terjadi. Suaminya melakukan nusus, diperjelas au i'rada, berpaling. Laki-laki berpaling itu enggak ke tembok ya. Berpaling pasti ke perempuan lain. Ya. Maka di situ dikatakan damai itu lebih bagus. Loh, maksudnya apa? Ya maksudnya dinikahi saja daripada berzina, berselingkuh, dinikahi. Nah, sekalipun demikian di 129 dijelaskan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Tadi imro'ah kok di sini nisa. Ya, berartinya berbuat adil kepada istri lebih dari satu itu sulit, tapi bukan berarti di sini kemudian hukum poligami menjadi haram, tidak. Poligami, perceraian, pernikahan itu hukumnya sekali berbeda,
tetapi hukumnya berbeda-beda. Perceraian bisa jadi wajib, bisa jadi dianjurkan, bisa haram, bisa jadi makruh. Pernikahan juga begitu, defaultnya sunnah memang. Tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Nah, poligami juga begitu. Jadi kita bicara poligami itu proporsional. Tidak pada kutub yang mengharamkan, tidak pada kutub yang menganjurkan. Kita ya proporsional. Kayak menghadapi orang yang bercerai, ya biasa aja. Maksudnya biasa itu bukan, ya dia dicoba. Apalagi kalau kita lihat public figure bercerai. Aduh, kok begitu ya? Nah, itu case. Maka kemudian membahas ini, kita lihat ayat 130, apa kata Al-Quran? Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Sekalipun ada wasulhu khair. Damai itu lebih bagus. Tapi biasanya sulit. Kalau sudah ada pihak ketiga itu kemungkinan probability-nya untuk bercerai ada. Makanya kalau terjadi kata Allah, yughnillahu kullam min sa'atih. Maka Allah yang membuat kaya. Suami saya yang kerja, saya nggak kerja. Yang buat kaya Allah, bukan suaminya. Yang suaminya, aduh, yang itu nggak mau dinikahi, yang istrinya minta cerai, saya nanti sama siapa? Allah yang akan menikah. Bisa jadi dinikahkan sama orang lain lagi. Jadi artinya ini syariat berat. Tetapi saya juga nggak tahu karena memang struktur ini kita memang dianggap ada para pegiat gender. Ayat ini soalnya menjadi musibah kalau udah bicara tentang poligami. Padahal sebenarnya kita bicara poligami, bicara perceraian, bicara pernikahan itu harusnya itu sebuah kaidah. Siapa sih yang ingin menikah kemudian cerai? Az-zawaju biniyatit tolak batil. Menikah dengan niat untuk talak itu tidak boleh. Ya. Tapi ketika seseorang menikah kemudian dia bercerai bukan berarti haram. Bisa jadi wajib, atau misalnya salah satu mendolimi atau didolimi, bisa jadi dianjurkan, bisa jadi haram. Kalau tidak ada apa-apa, ya ingin cerai aja, haram, tidak boleh. Gitu. Baik, saya cukupkan. Ini kalau dibahas lebih lanjut nanti Pak lama. Nah, saya ke sini tadi. Lalu yang ketiga adalah kemukjizatan saintifik. Beda ya antara ijaz ilmi dengan tafsir ilmi. Ini pendekatannya saintifik. Saintifik itu begini. Karena sains itu sifatnya relatif, sementara Al-Quran itu mutlak. Maka tafsir sains itu kebenarannya juga relatif. Sementara tafsir Al-Quran yang dengan metodologi itu sekalipun juga ada kemungkinan salah, tapi itu sudah ada pakem secara metodologi. Karena syarat menjadi mufasir itu ada 3. Ada syurut ma'rifiyah, syarat kompetensi, ada syurut syakhsiyah, ada syarat kepribadian, akhlak, moral, dan ada syurut manhajiyah, ada syarat-syarat metodologi. Sehingga memang pro kontra, tetapi kenapa kebanyakan orang atau ulama sekarang cenderung membolehkan? Karena itu justru mengungkap sisi-sisi positif Al-Quran dengan pendekatan saintifik. Nah, ini salah satu contohnya ya. Saya ambil beberapa. Yang pertama, Ashabul Kahfi ketika digambarkan Al-Quran 25 surat Al-Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Jadi tidak disebut 9 tahun atau 300 tahun strict misalnya, tapi 300 plus 9. Ini mengatakan bahwa itu mereka dihitung pakai kalender matahari atau bulan. Jadi kalau ibu-ibu ditanya usianya berapa? Mau dijawab pakai kalender matahari atau bulan, beda itu. Gitu. Nah, sekarang saya ambil di ini yang kasus yang dihadapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau diadukan ada seorang sahabat yang akan dirajam karena dituduh berzina. Sebentar, kenapa? Ini 6 bulan setelah menikah dia anaknya lahir dengan selamat, prematur ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu berkonsultasi dengan Ibnu Abbas ya. Dan Ibnu Abbas menyimpulkan dari 2 ayat Al-Aqaf 15 dan Luqman 14, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan dan menyusui itu 30 bulan. Masa menyusui sendiri itu disebut 2 tahun sempurna. 30 dikurangi 24 itu ada yang prematur 6 bulan itu bisa selamat. Artinya begini, kalau ada orang menikah hari ini dan kemudian dia melahirkan 6 bulan berikutnya,
kita wajib hukumnya husnudzon itu anak syar'i mereka. Ya, di luar apa yang terjadi kita harus begitu defaultnya. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau kita bicara satu hari sekarang, relativitas ini pendekatan saintifik. Al-Hajj ayat 47 ya. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari sama dengan 1000. Itu kan berarti ada relativitas di sini. Di Al-Ma'arij satu hari sama dengan 50.000. Nggak usah begitulah, di dunia aja satu hari di bumi, di bulan, di planet lain berbeda. Satu harinya orang bahagia, ini kurang, dia pindah planet aja. Di Venus, ibu-ibu sekalian, itu kan pagi ketemu pagi itu kan 243 kali lipat dari hidup di bumi. Ya, nah ini pendekatan saintifik ya. Kemudian ada istilah 7 langit. 7 itu eksak atau bukan. Ya. Karena ada yang mengatakan itu kan supaya kita paham. Nah, berarti 7 itu juga eksak. Sama dengan 7 laut kan. Ya. Wa yamuhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya semua pohon di bumi jadi pena, lautan jadi lintanya, ditambah 7 lautan lagi, maka tidak akan habis kalimat Allah. Nah ini 7 lautan lagi bukan berarti kita cocok-cocokan manusia, 7 lebih kayaknya. Nah itu hanya sekedar ungkapan untuk menyatakan banyak ya. Baik, ada berikutnya ya. 7 lapisan bumi, kemudian dua air yang bertemu atasnya, air tawasnya, kemudian terbit itu sebenarnya tidak hanya matahari, di planet ini juga bisa kelihatan terbit ya. Kemudian al-bahrul masjur, laut yang di dalam tanahnya terdapat api, ini juga ya. Kemudian al-khaitul abyad, kalau kita naik pesawat itu kayak ada garisnya ya. Khaitul abyad min khaitul aswad. Ini ada di, kalau kita lihat itu kira-kira kayak begitu. Ini juga alam naj'alil arda mihada, jadi kaki-kaki gunung mencekram lebih dalam ke bawah ya. Janin itu juga bisa ketawa ternyata, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sifatnya saintifik. Nah sekarang kita supaya kesempatan ya, bahwa peristiwa gaib yang dikabarkan Al-Quran itu ada 3 jenisnya. Ada al-ghaibil madhi, ada al-ghaibil hadir, ada al-ghaibil mustaqbal. Bedanya apa? Peristiwa gaib di masa lalu, cerita-cerita Nabi, itu merupakan mukjizat. Peristiwa gaib yang terjadi di hari ini, itu juga mukjizat. Di zaman Rasul hidup itu kan beliau mau dibunuh, ada pengkhianatan Hatib bin Abi Balta'ah, pasukan khusus yang merancang Fathu Makkah. Abu Bakar aja nggak dikasih tahu Rasul. Tapi ini berkhianat secara tidak sengaja, dikasih tahu oleh Allah. Maka kemudian diturunkan surat Al-Mumtahanah itu ya. Jadi sama seperti saya hari ini, saya nggak tahu yang terjadi di rumah ibu kan. Padahal waktunya sama, hanya kita dibatasi ruang. Jangankan di situ. Apa yang terjadi di depan rumah saya atau di kamar anak saya, sekarang saya tidak tahu. Itu menandakan bahwa kita dibatasi. Itu disebut dengan al-ghaib al-hadir. Dan ada al-ghaib al-mustaqbal. Yang baru terjadi, Fathu Makkah, Romawi bisa menundukkan Persia, itu pada waktu itu belum terjadi dan sekarang sudah terjadi, terbukti. Termasuk tentang hari kiamat. Ya, munculnya Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya, sampai nanti dan seterusnya ya, tentang ciri-ciri hari kiamat yang digambarkan Allah, itu belum terjadi. Nah, sekarang yang terakhir, jadi ada disebut dengan al-i'jaz al-fani at-taswiri. Jadi ini visualisasi, Masya Allah. Jadi kalau Al-Quran itu menggambarkan sesuatu, baik dengan perumpamaan atau kisah misalnya, itu seolah-olah kita melihat giant screen, besar gitu. Kita terlibat di dalamnya. Apalagi kalau kita membayangkan misalnya surga dan neraka, Masya Allah. Wajahat kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Manusia dibangkitkan, ada malaikat protokoler, sa'iqun wa syahid, malaikat yang membawa catatan amal. Kita membayangin kita dibawa kemana.
Kita disuruh memvisualisasikan. Surat Al-Fajr misalnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat di baris soffan soffa. Panitia hari kiamat. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu kemudian divisualisasikan. Ada si neraka. Masya Allah. Berat. Dan visualisasi berikutnya. Mohon maaf saya sudah jam 9 ya. Khawatir terlalu lama sehingga kita bisa diskusi. Saya kira sementara saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa kita lanjutkan dalam sesi dialog. Demikian sementara sebagai pengantar Ibu-ibu sekalian. Jika ada hal-hal yang belum jelas bisa didiskusikan atau ada yang mau mengkritisi, menambahkan. Demikian sebagai mukadimah. Saya kembalikan kepada Ibu Nuli. Jazakumullahu khairan atas ihtimamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau langsung bertanya. Silahkan langsung ya, buka mic-nya. Ada yang mau bertanya atau lewat chat juga boleh. Ustadz, boleh cerita tentang turunnya Al-Quran itu kan banyak ya, ada yang lewat lonceng, lewat mimpi atau itu boleh nggak Ustadz memberikan bagaimana turunnya Al-Quran dari Nabi Muhammad, kan beda dimensi Ustadz ya? Ya baik. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, Al-Quran itu ditulis di zaman siapa, Bu? Kalau saya tanya, jawabannya gimana, Bu? Al-Quran ditulis lengkap 30 juz itu di zaman siapa? Coba Ibu jawab gimana? Di zaman siapa, Bu? Usman. Nah, rata-rata begitu ya. Ada opsi lain? Jawaban lain? Ada Ibu? Ada yang tahu? Umar. Umar. Nah, ini sudah opsi lain. Ada opsi lain lagi? Baik, saya jawab. Kalau kita katakan Al-Quran itu selesai ditulis di zaman Utsman atau Umar atau Abu Bakar, artinya Al-Quran baru selesai ditulis di zaman setelah Rasul wafat. Nah, yang memvalidasi siapa? Maka nanti itu jebakan pertanyaan dari Theodor Noldex. Nah, supaya kita menganggap Al-Quran itu sama dengan Bible yang ditulis jauh setelah tidak bisa divalidasi oleh nabinya. Jadi kita wajib katakan Al-Quran itu secara meyakinkan ada buktinya ditulis 100% di zaman Rasulullah SAW. Baru kemudian pertanyaan berikutnya tidak bisa dicetak karena media penulisannya beda, di atas tulang pipi, di atas kulit, di atas pelepah kurma, batu dan seterusnya. Itu di bawah tukang jilid canggih pun nggak bisa. Baru dijilid di era Abu Bakar As-Siddiq menjadi satu eksemplar. Dan nanti divalidasi lagi, diperbanyak karena mengakomodir bacaan yang berbeda-beda dan standarisasi di era Utsman, lalu kemudian terkenal Mushaf Utsmani. Nah, itu poinnya sebagai pengantar. Kalau turunnya Al-Quran itu tidak ada yang lewat mimpi, Ibu. Al-Quran itu harus turun dengan media tatap muka, ketemu langsung, karena mendengar suara dan bibir serta mulut. Jibril harus menampakkan sebagai manusia. Sekalipun turunnya wahyu didahului lonceng, pendahuluan, nanti suaranya terdengar. Ya, nanti ada talaki. Memang tidak langsung dalam arti, karena Al-Quran disebutkan turun dalam tiga macam ya. Ada pertama, bukan hanya Al-Quran, selain Al-Quran pun demikian, ada melalui perantara atau tidak. Yang tidak itu mimpi atau ketemu langsung. Itu bukan untuk Al-Quran. Kalau yang Al-Quran itu cuma 3. Didahului lonceng, didahului ya. Kemudian yang kedua, Jibril dalam bentuk asli, ini juga cuma 2 kali. Nah, yang umumnya Jibril menyerupai manusia. Gitu, karena ada dimensi. Dan sahabat yang paling sering dipinjam fisiknya, itu Dihyah Al-Kalabi. Nah, maka kalau kita lihat, ini menjadi kendala kalau kita tidak paham. Bahwa ternyata Al-Quran itu harus digurukan atau diajar
diajarkan face to face, ketemu langsung. Ketemu langsung itu tidak harus fisik ya, bisa melalui hari ini kan ada media seperti ini. Kenapa? Karena Jibril harus ikro. Maksudnya bacalah. Nabi Muhammad awalnya tidak paham. Begitu ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, ikro itu menirukan. Nah, berarti kan melihat bibir mendengar bunyi. Nah, ketika itu menirukan, berarti kan harus ada koreksi. Sudah benar belum? Kalau belum, baru dibenarkan. Makanya Jibril selain menurunkan wahyu, setiap Ramadan itu datang mengecek hafalan Rasulullah SAW. Jadi gitu, Bu. Tapi tidak ada yang diterima dalam keadaan mimpi. Nggak ada. Kalau bercerita tentang mimpi ada. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum muqassirin, itu ada. Tapi diterima Al-Qur'an dalam keadaan mimpi tidak ada. Gitu Ibu, kira-kira wallahu a'lam. Ini ayat ini Bu, saya baca ya. Mungkin langsung ya. Tolong dielaborasi lebih lanjut tentang pro kontra ya. Oke, saya tampilkan ulang ininya ya, slide-nya ya. Bentar, saya tampilkan ulang terkait dengan pro kontra. Pro kontra terkait pendekatan saintifik terhadap Al-Qur'an. Oke, ini saya tampilkan. Ini dia. Jadi yang dimaksud pro kontra itu begini, Bu. Bagi orang yang pro, setuju dengan adanya pendekatan saintifik terhadap Al-Quran, tentu karena akan mengungkap dimensi kemukjizatan, memberdayakan akal, mengembangkan tradisi, learning habit-nya, kemudian membentengi kemajuan sains agar tidak digunakan satu sarana dakwah. Tapi betul juga yang dikatakan oleh yang kontra bahwa ini bisa mereduksi dan bisa terjerumus pada cocokologi atau kita klaim itu ada di Quran itu. Kan naif jadinya. Kalau setiap ada penemuan ilmiah, oh itu di Quran udah ada. Enggak. Kita tidak mengayatisasi penemuan atau enggak. Kemudian bahwa beberapa penemuan ilmiah misalnya terkait misalnya ekskavasinya Nicholas Kleb tentang kaum Samud dan Ad misalnya. Itu kan menarik. Dibuktikan. Karena Al-Quran menjadi satu-satunya kitab kuno yang menyebutkan cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud. Di Bible tidak ada. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak ada. Nah ini kan memang nanti kalau dipaksa ditarik-tarik itu akhirnya seolah-olah pendekatannya harus saintifik semuanya. Padahal tidak semuanya bisa dilakukan pendekatan saintifik. Kayak misalnya kita sholat misalnya, gerakan sholat secara saintifik mungkin bisa ya, tetapi itu kan hikmah, bukan penafsiran yang absolut. Kayak tadi itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu ijtihad akal, dibuat rumusan seperti itu. Nah, kalau rumusan seperti itu tidak mutlak, tapi ketika didukung daya-daya nalar dan kemampuan untuk menjelaskan reasoningnya itu tepat, itu orang lebih menerima. Makanya banyak para ulama yang akhirnya membolehkan tafsir ini. Asal tidak keterlaluan, tidak bertentangan, kemudian menjadi memicu learning habit yang bagus dan tidak menurutkan hawa nafsu ya. Ya mohon maaf, mungkin ibu-ibu pernah mendengar tafsiran tentang Nabi Sulaiman itu atau Candi Borobudur benar Nabi Sulaiman misalnya. Ya, itu menurut Al-Fakir itu cocokologi yang terlalu parah. Ya, saya kira adalah bukunya dan pernah bestseller saya kira. Itu kira-kira. Ibu-ibu ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lain. Teman-teman ada yang mau tanya? Saya sambil menunggu pertanyaan, saya boleh tanya Ustaz ya. Kan di Al-Quran di surat Al-Isra ayat 1 yang tentang Isra Mi'raj itu Ustaz. Nah kemudian kan Rasulullah dianjurkan untuk sholat 5 waktu Ustaz ya. Nah itu untuk gerakan sholat dan sebagainya itu juga diajarkan oleh Jibril langsung ya Ustaz ya. Nah, atau bagaimana sebetulnya Isra Mi'raj sebetulnya dari versi Al-Quran, karena itu kan mujizat sekali itu sebetulnya ya, maksudnya luar biasa sekali gitu. Naik ke atas langit.
Setuju. Ya, betul. Nah, Ibu sekalian, Kalau terkait dengan sholat, patokan kita hadis beliau, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sholat seperti aku sholat. Tidak ada keterangan detail, yaitu mendapatkan training secara detailnya itu kapan. Tidak ada keterangannya. Atau lebih tepatnya Al-Fakir belum menemukan. Bisa jadi pada saat Isra itu sudah dengan detail-detailnya, karena setelah itu, tapi sebelum beliau Isra pun beliau sudah sholat. Artinya begini, gerakan sholat itu yang paling pokok tidak berubah. Karena di dalam Al-Quran, Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiin. Jadi sholat itu ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi bisa jadi sebelum ada perintah itu pun beliau sudah sholat seperti sholatnya kita. Hari ini maksudnya. Karena sholat itu merupakan ibadah turun-temurun kalau dia benar agamanya. Nah, baru diwajibkan 5 waktu dengan kaidah tertentu, itu pasca Isra Mi'raj. Tapi kalau pendekatan saintifik menarik ya Isra Mi'raj itu. Ibu-ibu bayangkan, Rasul itu berangkat pada Isya dan kembali sebelum subuh. Padahal di dalam surat Al-Ma'arij saja disebutkan malaikat normal secara reguler kecepatannya adalah minallahi dzil ma'adis ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat aja kalau berangkatnya pagi sampainya sore. Berangkatnya sore sampainya pagi. Kalau pulang pergi 1 hari 1 malam. Tapi Rasulullah pulang pergi dan itu bukan hanya ke Mi'raj, lebih dari itu tidak ketahuan. Nah, artinya kecepatannya bukan hanya kecepatan reguler malaikat, kecepatan cahaya yang sekarang dikatakan 200.000 sekian per detik. Itu kecepatan non reguler Allah berikan kepada Jibril. Ya, dan ada keterangannya beliau menaiki kendaraan disebut dengan buraq, menaiki tidak di dalam, di luar. Artinya kalau kita naik pesawat di sayapnya itu mungkin sampai, tapi Rasulullah, karena Rasulullah ada unsur cahayanya. Dalam Al-Maidah kan ada laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi Rasulullah itu ada unsur cahaya sehingga beliau dengan melesat demikian cepat, tubuh beliau tidak hancur berkeping-keping. Ya, kira-kira begitu Ibu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin Ibu ada yang mau langsung bertanya? Silakan. Ada Dokter Nana nih, Dokter Nanit. Mungkin nanti lain waktu Ustadz boleh ya Ustadz mengkaji tentang serial Al-Quran ya. Kapan-kapan Ustadz. silakan Ibu. Nur mau tanya Nur. Boleh. Dokter Zakia silakan. Silakan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen pandangan Ustadz gimana gitu ya. Jadi kenapa sampai bangsa Romawi itu disebut sampai ada satu surat khusus gitu di Al-Quran itu Pak Ustadz. Apa sih keistimewaannya mereka gitu? Ya. Demikian Pak Ustadz. Baik. Nanti Secara detail saya kasih linknya. Saya pernah mengkaji itu ya. Itu pendidikan namanya geopolitik dan geostrategi. Saya pernah mengkaji surat itu, nanti saya kasihkan ke Bu Nuli linknya, bisa Ibu ikut dengar nanti. Jadi gini Bu singkatnya. Pada waktu itu sedang krisis ekonomi, teror, sedang lemah, tapi Allah malah menurunkan surat Ar-Rum. Ibaratnya lagi susah, nggak dikasih beras, nggak dikasih rizki, tapi sama Allah itu kamu harusnya pelajari dong Amerika sama Cina. Kira-kira begitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan kita wawasan geopolitik dan geostrategi. Kamu lihat dong itu sekarang negara maju Romawi dengan Persia. Dan itu juga menjadi pertanyaan menarik. Kenapa Islam itu tidak diturunkan di Persia dan Romawi? Kan kalau diturunkan di masyarakat maju kan Islam melesat. Supaya nanti tidak ada reasoning bahwa Islam enak tinggal memoles. Islam diturunkan kepada sebuah masyarakat yang dikatakan ummi, tertinggal jauh peradabannya, tapi nanti melesat. Itu. Satu, yang kedua,
dalam keadaan krisis, kita harusnya juga punya wawasan geopolitik, geostrategi. Hari ini kita juga harus pelajari dong, kenapa Amerika maju, kenapa Cina maju. Mereka itu kan saling menyerang sekarang. Nah, mungkin pernah dikaji ya, kenapa Romawi? Karena Romawi dia ahli kitab dan sebagainya. Nah, supaya umat Islam itu meniru, punya learning habit, punya reading habit, punya kebiasaan seperti mereka yang baiknya. Nah, sama. Dan kalau kita punya konflik internal, kita fokus di situ nggak berkembang. Anak kita kalau bertengkar, kakak adiknya bertengkar, kita harus ajak keluar, melihat yang lebih luas, supaya mereka punya wawasan yang luas. Nah, itu kira-kira singkatnya, kira-kira kita diberi wawasan geopolitik dan geostrategi oleh Allah SWT. Itu Bu, wallahu a'lam. Ya. Jazakallah Pak Ustadz, mau minta linknya Pak Ustadz. Ya, nanti saya kasihkan. Ya. Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Dewi, izin bertanya. Silakan. Saya merasa cerita tentang Nabi Musa sering sekali diceritakan dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Ya. Sebabnya adalah bahwa puzzle-puzzle kehidupan Nabi Musa itulah yang paling banyak dialami oleh manusia. Kisah tentang kezaliman, kisah tentang keadilan, kisah tentang hutang jasa. Nabi Musa itu berhutang jasa kepada Fir'aun karena diasuh sejak kecil, diberikan fasilitas kerajaan, dididik sebagai anak raja. Kok harus mendakwahi? Itu kan berat. Makanya beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi keluhnya lidah itu bukan karena memang ada tafsiran, beliau sempat makan bara api. Ya, itu tidak salah, bisa jadi benar. Tetapi Al-Fakir cenderung mengatakan yang disebut keluhnya lidah itu karena hutang jasa. Ibaratnya gini, kalau ada seseorang sekolah di sekolah ini S1, S2, S3, pulang, dia juga sudah punya dikasih istri, dikasih rumah, kasih pekerjaan, fasilitas. Kemudian yang ngasih dia itu orangnya zalim, mampu nggak dia itu ngingetin orang itu? Belajar dari Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu nabi yang gue banget kalau kata orang Betawi. Nabi Musa takut ular. Ketika dilatih oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu kan menandakan Nabi Musa itu ketika dipanggil oleh Allah ditanya, itu apa? Tongkat. Kamu gunakan untuk ini ya Allah. Oke, sekarang lempar. Ketika dilempar menjadi ular, wa ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kaget. Ketika dilempar jadi ular dan dia kebingungan gimana supaya mengubahnya, Allah mengatakan, qala la takhaf. Khudha la takhaf. Ambil aja, pegang aja, akan kembali. Sanu'idaha siratahal ula. Jadi artinya itu juga latihan. Agar jangan sampai nanti pas betulan, kan nggak lucu, pas betulan dia takut. Itu kan manusiawi. Beliau cemas, beliau gundah, beliau kemudian mencari suaka. Peristiwa-peristiwa Nabi Musa sejak dia kecil di rumahnya sampai kemudian dia menemani Bani Israel, itu peristiwa yang akan terulang sepanjang masa dan sering dialami oleh manusia. Atau lebih gampangnya begini, kita ini kalau punya masalah tinggal buka Quran. Kisah saya ini kok kayak mirip yang dialami oleh Nabi A, Nabi B, yang dialami pada peristiwa ini. Sehingga kita bisa meniru itu. Nah, yang paling sering seperti itu, sebagian kita ketika membaca surat kisah Musa itu, ya kondisi saya kayak begini nih kayaknya. Kondisi kesulitan yang dialami ibunya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, kemudian kondisi yang dialami masyarakat yang ngeyel seperti Bani Israel, ya, dan sebagainya. Itu menjadikan puzzle-puzzle kisah hidup Nabi Musa yang paling sering dialami oleh manusia umumnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau tanya? Ustaz, yang menarik itu tentang sejarah yang nabi-nabi dahulu, sampai sekarang masih ada sisa-sisa peninggalan Ustaz ya? Kalau nggak salah Ustaz punya link YouTube ya Ustaz ya, tentang sejarah-sejarah nabi dikaitkan dengan peninggalan arkeologi sekarang, gimana Ustaz? Itu kan mujizat. Ya, itu saya juga ada kajian terkait dengan Al-Quran dan manusia terdahulu ya. Dari sejak Nabi Adam, apakah ada manusia sebelum Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh,
tadi yang sempat saya sampaikan, eskavasinya Nicholas Kleb terkait kaum Ad dan Samud, kemudian negeri Madian. Nah, sebenarnya tidak semuanya ada peninggalan. Kan tadi itu Al-Quran menyampaikan sesuatu yang gaib. Nah, bahwa kemudian secara arkeologis itu bisa dibuktikan, itu bonus dari Allah. Seperti ditemukannya kota Iram. Kemudian seperti ditemukannya Madain Saleh, Al-Hijr, di sebelah utara kota Madinah itu ya. Itu juga peninggalannya. Seperti ditemukannya tempat kapalnya Nabi Nuh, sekalipun itu debatable. Seperti ditemukannya situs di situ yang tempat guanya Ashabul Kahfi. Nah ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika ditemukan itu, pendekatan saintifik menjadi cukup penting untuk membahas itu. Gitu. Dan itu akan bisa mendekatkan kita. Contoh sederhana juga, kalau ibu-ibu ada rezeki nanti, mudah-mudahan pandemi segera lewat, bisa ke Mesir, ke museum di situ ada Firaun, kita pun akan berpikir, loh kok gedenya sama kita, malah kecil. Dan mohon maaf, Firaun itu kan dia berkulit hitam ya, karena kan dipergilirkan peradaban manusia. Ada kalanya peradaban dipimpin oleh kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit merah. Itu kan pertanda bahwa kekuasaan Allah dipergilirkan. Dan orang kayak gitu kok bisa sombong ya, kita akan heran. Dan untuk menemui Firaun yang sudah menjadi mumi itu, kita perlu mengeluarkan uang banyak itu, karena bayarnya mahal. Ini pendekatan saintifik itu justru akan membuat kita semakin yakin. Ya, sekalipun kita tentu tadi sifatnya kita harus pada proporsional. Tidak semuanya ayat bisa digunakan pendekatan saintifik. Itu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Liliana. Menyambung pertanyaan Dr. Dewi tadi, bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf, Ustaz? Apa perbedaan kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Musa dalam Al-Quran? Karena kehidupan beliau juga berliku-liku. Jazakallah khairan katsiran. Ya. Kalau kisah Nabi Yusuf, kalau kisah Nabi Musa gini Bu, kisah Nabi Musa itu tematik, tidak dikumpulkan dalam satu surat. Sekalipun kalau Ibu bertanya, kisah Nabi Musa paling lengkap ada di surat apa sih Ustaz? Jawabannya surat Al-Qasas. Kalau ingin tahu kisah Nabi Musa, paling lengkap ada di sana. Ya, relatif lebih lengkap. Tapi kalau kisah Nabi Yusuf, kenapa satu surat? Karena dia pendidikannya karakter. Kalau dipisah-pisah, sulit. Dan kisah Nabi Yusuf bisa jadi tidak dialami oleh semua orang. Itu mendidik, mengajarkan pendidikan karakter, menjadi orang pemaaf, menjadi orang yang tidak pendendam, menjadi orang berpikir kontributif, menjadi orang yang banyaklah kisah kayak itu. Kayak kisah tentang Nabi Yusuf itu kan kebetulan kalau ibu-ibu mengikuti halaqah saya Jumat pagi, itu baru selesai pekan lalu tentang Nabi Yusuf. Nah, itu Al-Fakir sudah jelaskan beberapa kali, Nabi Yusuf itu mendidik pada keutuhan persaudaraan di tengah keluarga, godaannya setan, godaannya macam-macam lah. Karena kalau itu dipisah-pisahkan akan sulit dalam pembinaan karakternya. Beda dengan Nabi Musa yang memang ada karakter A, B, C, dan D yang itu nanti digunakan untuk memahamkan atau situasional kondisi manusia yang berbeda-beda. Nah, singkatnya begitu. Kalau Nabi Yusuf itu lebih kepada salah satu dari sekian case lah, gitu. Tapi itu juga termasuk ahsanul qasas ya, kisah yang luar biasa. Kenapa disebut ahsanul qasas? Karena bermula dari mimpi, berakhir dengan kenyataan, endingnya sangat luar biasa. Kira-kira begitu. Wallah. Terima kasih Ustaz. Ibu-ibu, ayo siapa yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya lagi yang bertanya ini ya. Ustaz, saya pernah dengar di link YouTube Ustaz tentang sebelum Nabi Adam, sebetulnya sejarah juga nggak ada salahnya Ustaz ya, ada manusia purba, tapi manusia pertama itu memang Nabi Adam. Apa begitu Ustaz? Jadi, kalau kita ditanya, adakah manusia sebelum Nabi Adam? Jawaban kita bisa dua. Bisa ya, bisa tidak. Kalau kita anggap tidak ada manusia, jawabannya tidak salah. Kalau kita anggap sebelumnya ada, jawabannya juga tidak salah. Hanya saja yang menjadi perbedaan dengan teori Darwin adalah bahwa
manusia Nabi Adam itu terhubung dengan Nabi Adam. Kalau dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, Nabi Adam itu manusia yang betul-betul diciptakan dari kosong, dari nol. Artinya tidak terhubung, tidak terjadi hasil evolusi manusia sebelumnya. Sekalipun pada prakteknya, dari Nabi Adam ke kita ada evolusi fisik. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, hampir 30 meter. Dan karena itulah nanti kita di hari akhirat dibangkitkan setinggi Nabi Adam, karena supaya nggak jomplang ya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, jadi kalau ada orang berpendapat sebelum Nabi Adam ada manusia purba gimana? Ya nggak ada masalah kan? Nggak salah. Yang salah itu kalau dihubungkan. Karena itu kan merupakan disiplin ilmu ya. Dalam penelitiannya pun demikian. Sekian juta tahun, sekian miliar tahun, dan ada manusia. Ya nggak ada masalah. Tapi mereka punah. Dan Nabi Adam tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu perbedaan kita di situ. Perbedaan pentingnya adalah bahwa Nabi Adam bukan hasil evolusi. Dia diciptakan dari tanah, kemudian unsur tanahnya pun macam-macam. Ya kan? Ada tanah turab, kering, lalu ada tanah min hama'im masnun, lumpur hitam, karena kalau kering nggak jadi manusia, namanya adonan harus ada unsur airnya. Lalu kemudian menjadi kering seperti tembikar kerajinan tangan, dikasih nyawa di situ. Gitu kira-kira Ibu, wallahu a'lam. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Dr. Zaki ada yang mau tanya? Udah 0. Oke. Ustaz, sebagai orang awam yang nggak belajar tafsir yang seperti Ustaz ya, kira-kira sebaiknya apa ya Ustaz ya yang prioritas yang harus kita pelajari Ustaz? Kita tafsir dari awal ilmu tafsir kah atau apa Ustaz? Kira-kira untuk yang terkait dengan Al-Quran ini Ustaz? Kira-kira prioritasnya, apalagi kita sudah mempunyai anak yang udah dewasa, udah biar bisa mengimbangi gitu Ustaz. Ya. Jadi Ibu, yang menjadi penting bagi kita itu adalah menadaburi ya. Kalau menadaburi itu sederhana. Kita memahami ayat, kita kontekstualisasikan. Dan itu ditolong dengan terjemahan. Kalau tidak cukup dengan tafsir ringkas, tidak cukup nambah lagi. Makanya tafsir itu juga tidak langsung misalnya, wah 30 juz itu saya yang mana dulu, ya nggak ada masalah, sukanya ayat mana dulu. Atau tematik, membahas tema-tema tertentu juga bisa. Ya, yang penting adalah ada continuity. Maka Al-Fakir mencoba dari sejak 2013 kalau nggak salah, di akhir 2013 itu, setiap Jumat sekali itu, dan sekarang udah selesai surat Yusuf, masuk surat Ar-Ra'd. Nah itu minimalnya. Kita di rumah begitu juga, bacaan sebagai zikir. Lalu jangan hanya baca doang, sesekali kita buka terjemahnya. Lalu kita refleksikan ini maksudnya apa ayat ini. Ya tafsir Jalalain itu paling minimal. Tafsir ringkas paling minimal. Kalau kurang kita tambah lagi. Nah, ya itu tafsir ringkas itu paling minimal ya Bu ya. Kalau Ibu bisa mengkonsumsi lebih besar lagi, ada rezeki, bisa membeli tafsir Hamka, tafsir Al-Misbah, karena yang berbahasa Indonesia ya. Kalau sudah expert di bidang bahasa Arab mah banyak. Dalam bentuk e-book pun ada. Tafsir Ibnu Katsir, ada kemudian Ruhul Ma'ani, ada tafsir Wahbah Zuhaili yang mirip dengan tafsir Al-Misbah itu konstruksi tulisannya tafsir Al-Misbah itu hampir mirip dengan tafsir Al-Munirnya Wahbah Zuhaili. Kira-kira begitu. Tafsir Hamka kebetulan saya juga ada di sini. Ya, itu juga bagus ya. Sudah lebih enak dibacanya. Tafsir Hamka itu mirip dengan tafsir Said Qutb karena beliau juga sebagian besarnya ditulis di dalam penjara tafsir itu. Itu saya kira Ibu. Ya. Jadi Dr. Eva udah ya dijawab ya, tafsir yang direkomendasikan saat mentadaburi Al-Quran berarti kalau dari sekian banyak Ustaz yang paling gampang untuk ibu rumah tangga seperti kita apa Ustaz? Hamka atau ringkas Ibu. Tafsir ringkas. Tafsir ringkas saja. Iya. Tafsir ringkas saja ada. Banyak tafsir ringkas itu.
cepat untuk menadaburi ya. Kalau nanti expert kurang ya ada rezeki cicil lah buat beli tafsir Hamka, tafsir Al-Misbah gitu. Nanti berkembang lagi beli yang kalau sudah bisa bahasa Arab ya tafsir banyak. Nah, Al-Fakir juga meniatkan ya baru 30 itu. Mudah-mudahan someday nanti bisa. Tafsir ringkas itu ada terbitan Kemenak, ada yang lain. Ibu browsing aja tafsir ringkas itu ada sekarang. Dalam bentuk ibu pun kalau nggak salah ada. Tafsir Muntakhab itu juga sudah ada yang edisi terjemahan bahasa Indonesia. Terbitan Kemenaknya Mesir. Lalu ada tafsir ringkasnya Budi juga mengeluarkan. Jadi Kemenak sendiri mengeluarkan tafsir ringkas. Ya. Ustaz, ada pertanyaan terakhir. Mengenai tafsir Hamka. Katanya ada juga yang pernah dipalsukan, diedit isinya. Apakah benar, Ustaz? Saya belum ada info malah ya, baru dapat info. Dipalsukannya di bagian apa, wallah alam. Karena kalau yang saya baca ini dia validate ya, tervalidasi. Jadi insya Allah enggak sih. Kalau kita beli terbitan yang terbaru, insya Allah tidak. Dan kalaupun ada diedit itu mungkin tidak banyak. Jadi begini, karena bahkan edisi aslinya pun bukan berarti kita akan menerima total. Kadang ada beberapa case dari pendapat Hamka bisa jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena itu kan pendapat ya. Jadi kita tidak langsung apa yang dituliskan Hamka, dituliskan bahkan even sampai Ibnu Katsir itu nanti kita sepakat. Ada juga yang tidak sepakat, karena nanti berkembang itu namanya tafsir ya, ada perkembangan. Wallahu a'lam. Itu yang pada burjus sama tulisan Ustadz itu bisa beli di mana, Ustadz? Ada burjus sama punya saya, ada di aplikasi punyanya tafsir Pustaka Al-Kautsar, di Shopee, Tokopedia ada semuanya. Kalau mau pesan saya coba insya Allah bisa kirimkan insya Allah. Oh gitu, bisa langsung. Itu masih ada. Kalau mau langsung ke penerbit Pustaka Al-Kautsar bisa. Insya Allah. Jadi kami boleh Ustaz nanti silakan aja kalau mau pesan, nanti insya Allah saya bisa kirimkan. Baik teman-teman, mungkin karena waktunya juga sudah lebih dari 21.30, mungkin kita tutup ya Ustaz ya. Silakan kalau Ustaz gak keberatan, tutup dengan doa Ustaz ya. Sebelumnya terima kasih Ustaz, kapan-kapan diundang lagi boleh Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan bisa nanti. Baik, Ibu-ibu sekalian. Saya memberikan closing statement saja bahwa yang disebut mukjizat itu kalau kita baca. Al-Quran menjadi mukjizat Nabi pasti. Tapi menjadi mukjizat umat Islam belum pasti. Kalau masih di dashboard mobil, di rak-rak buku di rumah, di masjid, Al-Quran hanya tetap menjadi mushaf. Al-Quran akan menjadi mukjizat kalau kita baca, kita pelajari, kita ajarkan, dan kita amalkan. Dan itu akan menjadi mukjizat yang sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk Ahlul Quran, keluarga kita dijadikan Ahlul Quran, kita mendapat syafaatul Quran. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an wa hsyurna wa iyyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahr Rajab wa syahri Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata atau redaksi yang kurang pas, yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu.